Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar Alhamdulillah, luar biasa. biasa. Semangat Semangat, luar semangat, biasa. semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum dimulai, eh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sampai pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu ya. Alhamdulillah, meskipun berbagai aktivitas kita, saya yakin ya di sini para orang-orang hebat sehingga banyak aktivitasnya, tapi Allah masih memberikan kita kebaikan. Allah masih memberikan kita nikmatnya untuk bisa berkumpul di sini. Kita doakan yang sakit atau kemudian yang sudah ada urusan, dimudahkan urusannya dan diangkat penyakitnya. Salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi terbaik, guru terbaik bagi kita semua yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita buka pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum dimulai saya mau tanya dulu bagaimana perasaannya hari ini. Boleh ditunjukkan dengan reaksi di eh, apa namanya di ya ada reaksinya. Kalau reaksinya lagi bahagia, tunjukkan lagi bahagia. Kalau reaksinya lagi sedih, boleh sedih. Kalau reaksinya lagi galau, boleh juga lagi galau. Saya tahu ya bagaimana kondisi satu saya ya. Aduh lagi galau nih. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi tentang ya bagaimana kita menggunakan scan 4 ya. Scan 4 ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan UBD dalam proses penilaian ya. Dalam proses penilaian kita untuk mencapai standar potensi lulusan. Saya share dulu ya. Saya share. Ya, sudah kelihatan? Ya, sudah, Ustaz. Kelihatan ya? Sudah. Ya, baik. Sebelumnya silakan diambil pensilnya, satu saja, pensil dan kertasnya. Ya, silakan diambil pensil dan kertasnya. Ya, silakan 1 menit, 2 menit ya. Ambil pensil sama kertas. Sudah ketemu pensil sama kertasnya. Yang sudah boleh ditunjukkan pulpennya. Ya, alhamdulillah sudah. Baik, alhamdulillah sudah semua ya. Coba saya lihat dulu. Oke, sudah semua. Ya, ya. Pada hari ini kita akan membahas ya bagaimana framework understanding by design mampu mencapai Saya kurang tahu masing-masing ya. dan atau mampu membantu kita untuk Harusnya mencapai ya. SKL siswa. Sebelumnya ada yang sudah mendengar apa itu UBD? Sudah Baru sudah. dengar, Ustaz. Baru dengar Nah, kemarin. apa? Oh, baru dengar kemarin ya. Apa Iya, Ustaz. fokus utama UBD? Kan ada kemarin tuh, ada UBD, ada juga taksonomi belum. Nah, apa yang menjadi fokus utama dari UBD? Menurut Ya, Ustaz saja. baik Pemahaman Ustaz. yang Silakan, mendalam, Ustaz Ustaz. Panam. Ya, Pemahaman yang pemahaman mendalam yang yang mendalam. kedua kita berorientasi pada tujuan pertama, tujuan dulu, baru Berorientasi. langkah-langkah berikutnya. Ya, Kalau berorientasi pada taksonomi tujuan belum, ya. biasanya langkah-langkah dulu, baru ke tujuan. Langkah-langkah dulu. Oh, baik. Berarti insya Allah sudah paham ya terkait dengan baik. Kemudian yang lain ada lagi apa yang menjadi fokus utama UBD? Tadi pemahaman yang Permulaan mendalam, pemahaman sendiri dengan pengungkapan bahasa sendiri Ustaz. pemahaman dasar Jadi sendiri. Oke. sehingga meluas. Benar, benar Ustaz Sartono, benar juga Ustaz Marwan. Bagaimana Ustaz Ika?
Apa Assalamualaikum yang menjadi warahmatullahi. fokus utama? Tes mic Waalaikumsalam dulu, Ustaz. warahmatullahi. Alhamdulillah kedengeran ya. Alhamdulillah kedengaran. Ya, alhamdulillah. Fokusnya adalah ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan Ketercapaian ya kompetensi tujuan pembelajaran. anak-anak. Itu Ustaz. Baik, baik. Ya, semuanya benar ya, bahwa pemahaman yang mendalam, tujuan utama yang menjadi fokusnya. Nah, tadi sudah dibahas sedikit, ada pemahaman, ada pengetahuan. Apakah sama antara pengetahuan dan pemahaman menurut Ustaz Ustazah? Sama nggak? Pengetahuan sama dengan pemahaman. Ini nampak ya di Google di ini ya, nampak ya? Iya. Oh iya. Nah, ada Ustadz Hardi sudah bergabung, alhamdulillah. Ahlan Gimana wa Ustadz sahlan. Hardi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di hutan Papua ini Luar Ustadz, biasa. Masya Allah. Luar Insya biasa Allah, ini. barakallah. Ini langsung pemahaman yang sangat mendalam ini. Langsung mengaplikasikan anak-anak ini, SKL-nya. Ya, baik. Apa ada yang tahu apakah menurut Ustaz saya pengetahuan sama dengan pemahaman? Beda Ustadz. Beda. Apa bedanya? Kalau pengetahuan itu eh, semacam apa yang dia ketahui, misalkan definisi, fakta, itu yang diketahui. Tapi kalau Ya, pemahaman itu adalah bagaimana dia menggunakan pengetahuan tersebut untuk bisa memecahkan satu masalah. Jadi kalau ya, pemahaman itu ini. lebih mendalam, Ustaz. Kalau pengetahuan itu masih dasar, sekedar Ya, mengetahui saja, sekedar tahu sekedar definisinya. mengetahui ya. Iya. Tapi kalau pemahaman itu dari definisi itu bagaimana kita bisa mengatasi sebuah masalah, gitu, Ustaz. Baik, luar biasa Ustaz Marwan ya. Jadi Ustaz Marwan bahwa pengetahuan ya sudah tahu saja faktanya apa apa yang menjadi datanya. Sedangkan tahu itu dia mampu eh, menggunakan ya, mengaplikasikan, memahami apa yang ditahu ya, apa yang sumber data yang ditahu. Yang lain ada? Silakan. Apa bedanya pengetahuan dan pemahaman ini? Saya Ustaz Tahu. Din. Ya, silakan Ustazah. Pengetahuan itu misalnya anak tahu tentang HP, tapi bagaimana Hmm, cara menggunakan HP dengan bijak, dengan benar, itu butuh pemahaman yang mendalam terkait dengan benar, fungsi luar dan lain biasa. sebagainya. Demikian Ya, Ustaz. kita beri tepuk tangan untuk Ustazah Ika. Ya, dan Ustaz Marwan tadi ya yang sudah menjawab, dan untuk kita semua ya. Benar, ternyata luar biasa di sini semua sudah paham ya tentang pengetahuan dan pemahaman. Jadi saya balik kanan dulu. Ya, ya. Jadi semuanya ini alhamdulillah sudah paham. Ya, benar bahwa pengetahuan dan pemahaman itu berbeda. Ya, ya. Kalau pengetahuan itu adalah tentang fakta-fakta, keterampilan dasar atau prosedur. Jadi sekedar tahu saja, mengingat ya mungkin. Kalau paham itu bisa makna dari satu fakta. Misalkan kita tahu rumus dari persegi ya. Rumus dari persegi itu apa? Sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi itu adalah rumus persegi. Sisi kali sisi kali sisi. Kita tahu, tapi saat anak-anak disuruh silakan mengukur luas lapangan. Ya, kira-kira bisa nggak menggunakannya? Bingung nggak kira-kira? Nah, kalau dia sudah bisa menggunakan pengetahuan itu atau menghitung luas lapangan, maka itu yang disebut dengan paham. Begitu juga dengan air mendidih. Air mendidih itu tahu semua air mendidih. Tapi apakah atau pahamkah kenapa air itu mendidih? Ya, ada yang tahu Bapak Ibu satu saja kenapa air itu mendidih? Ya, karena Tapi panas mungkin. dipanaskan Ustaz. Karena panas. Ya, Ya. karena panas ya. Panas itu kemudian mengubah molekul-molekul air ya menjadi H2O ya. Seperti itu IPA. Jadi itu paham ya, tahu semuanya bahwa apa namanya? Kita ditahu bahwa semuanya itu air itu panas, tapi kemudian paham itu belum tentu. Ya, ini yang menjadi eh, fixed asset ya. Jadi kita apa yang ditawarkan di Didi untuk
membuktikan bahwa ketercapaian siswa itu mendalam. Ya, yang ditawarkan adalah fixed caset. Jadi kita kemarin sudah merumuskan bahwa ada standar kompetensi lulusan kita. Pertanyaannya kenapa UBD ini harus kita gunakan? Ada yang tahu kenapa kita harus menggunakan UBD untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar siswa kita? Kenapa harus menggunakan UBD? Apa tidak ada yang lain? Apa UBD harus digunakan? Atau tidak usah saja? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kita menggunakan UBD? Ada yang tahu kenapa kita menggunakan UBD ini? Nah, kalau UBD ini sepertinya banyak yang kemarin masih dalam tahap diskusi ya. Iya. Jadi Ya, kira-kira Kalau dengan menggunakan SKL ini, kita menggunakan UBD itu kenapa? Misalkan kalau ada yang tanya, kenapa sih kita harus menggunakan UBD? Ada yang bisa jawab saat ya, nanti kita menurut saya sosialisasi ya? Ustadz, menurut Ya, silakan. saya Bang. dari pemahaman saya terkait dengan UBD, kenapa kita menggunakan UBD? Pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan UBD itu lebih terukur dan lebih realistis untuk kita bisa mencapainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak terlalu memaksakan kehendak dengan satu cara kepada siswa, tapi kita bisa memberikan banyak pilihan cara untuk mencapai tujuan sesuai dengan pemahaman atau sesuai dengan gaya belajarnya siswa. Ya, seperti kemarin ya, yang sudah dicontohkan kalau kita mau pergi ke suatu tempat, banyak caranya, ya banyak ragamnya untuk kemudian bisa kita lakukan. Jadi memang UBD ini sangat relevan untuk kita gunakan di SIT ini agar SKL ataupun tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Karena asesmennya sudah kita tentukan di awal. Untuk mencapai ini, bagaimana asesmennya, apa yang harus kita lakukan. Jadi lebih terukur, Ustaz, lebih terukur. Guru-guru itu akan lebih banyak mengeksplor kemampuan dan cara-caranya. Dan saya pikir siswa juga akan nyaman, Ustaz, kalau kemudian guru-guru semua sudah mampu memahami UBD tersebut. Demikian, Ustaz. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Ustadz Marwan ya. Kita kasih wow. Wow. Kita kasih W, TPW, kasih W, kasih kasih O, O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, Masya coba kita Allah. lagi. Siap. Kasih W, lagi. Kasih W, Kasih W, kasih O, kasih O, kasih kasih W. W. Wow, Wow. keren. Wow, Keren. 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 Wow, wow, keren. Keren. Wow, Masya keren. Allah. Jadi kalau nanti ada yang bisa menjawab, kita begitu ya. Ya, siap. Oke. Ya, alhamdulillah tadi berarti lebih terukur ya. Kalau kita, kenapa kita harus pakai UBD? Kalau ada yang nanya kenapa sih harus pakai UBD tadi, Ustadz Marwan sudah menjawab ya, untuk kita semua bahwa tadi Ustadz Marwan menyampaikan agar lebih terukur dan tidak hanya satu cara. Berarti sebelumnya itu caranya belum terukur ya kita ya, SKL-nya ya. Bagaimana menurut Ustadz saja? Masih Kita mengira-ngira. selama ini Masih mengira-ngira, mengira-ngira ya. Ustaz. Kayaknya Selama ini 80 SKL deh. kita bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu dia pertanyaannya, Ustaz. Bagaimana cara mengukur SKL selama ini? Baru cara Tidak mengukur jelas. selama ini ya. Ya, baik. Astagfirullah. Yang lain silakan, Ustazah. Ya, Ustaz. Kenapa sih? Ya, kenapa? Apa yang ditawarkan UBD sehingga ini hasil belajarnya atau SKL ini kita gunakan ya? Dalam apa UBD ini kita gunakan dalam membuktikan apa ya ketercapaian SKL. Kenapa sih harus pakai UBD? Menurut Ustazah yang lain silakan. Ya Ustaz, Ya, kalau silakan Anda Ustazah. bilang sebenarnya bahasa ini diulang kembali bahwa dengan UBD mungkin apa namanya bisa menggunakan berbagai macam model, yang penting orientasinya adalah pemahaman yang mendalam. Jadi dia lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel dan lebih memudahkan kepada guru untuk dia mengeksplor kemampuannya
agar siswa dengan pemahaman yang berbeda-beda, dengan kemarin disampaikan bahwa diferensiasi dari pemahaman yang berbeda-beda, tetapi yang penting tujuannya adalah dia pemahaman yang mendalam, orientasi pada tujuan yang mendalam, Ustaz. Berarti orientasinya pada tujuan yang mendalam. Luar biasa. Ini sudah sesuai Pemahaman dengan mendalam. apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Muti ya, bahwa pembelajaran yang akan diberikan itu deep learner ya. Gitu. Sudah nonton ininya? Ustaz Belum, sudah belum. nonton. Oh, nanti saya share di grup ya. Ya, Ustaz, Yang sudah. yang Boleh dengan di-share Oh, lagi. DPR sudah ya. RI, yang dengan DPR RI kah? Ada lagi bukan yang di masjid. Jadi beliau lagi di Oh, masjid, Yang di masjid. terus ditanya. Ya, saya nonton di yang masjid DPR kemudian RI, Ustaz. ditanya. Oh ya, Coba ada di di masjid. share. Beliau ditanya. Oh ya, di Ya, share. nanti saya share. Beliau ditanya sama orang-orang di masjid, bagaimana? Kalau beliau di masjid berarti ini beliau ini soleh ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ditanya, bagaimana pembelajaran arah? Pembelajaran ke depannya itu deep learner. Jadi materinya sedikit tapi melakukan pendalaman. Meaningful, meaningful, lebih meaningful ya, lebih bermakna seperti itu. Ya itu kurang lebih seperti kita lah, Jessica. UBD, understanding by design. Jadi pemahamannya itu ya lebih mendalam. Insya Allah mungkin kayaknya UBD ini sudah sangat sesuai dengan standar mutu kita ya. Insya Allah. Nah, kita beri wow keren ya. Kita beri wow untuk Ustaz Sartono. Kasih W, Kasih W, Kasih W, kasih O, kasih kasih O, O, kasih kasih W. W. Wow, 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 keren. keren, Wow, 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 keren. keren. Wow, Masya Allah. keren. Wow, Allah wow, Wow, Rahman. wow, keren. keren. Au. Ada terakhirnya. Au. Au, kayak kejepit itu, Ustaz. Ya, baik. Nah, sekarang sudah kelihatan apa ya Ustaz lihat di layar di sini? Sudah kelihatan ya? Udah, Ada Ustaz. ya ada explanation. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Ada Belum ada yang muncul di penjelasannya, layar? Ustaz. Baru Oh, belum ada. diagramnya saja. Iya, slide berikutnya berarti. Yang mana, Ustaz? Belum Yang muncul. explanation kah? Ya, Explanation, explanation, interpretation. ya. Oh ya, Ya sudah itu. muncul. Saya Boleh baca. sudah muncul. Yang lain? Sudah muncul. Oh ya. Boleh siapa yang mau baca? Yang muncul di layar? Boleh, Ustaz. Ya, Saya belum silakan. muncul. Oh ya, Ya, Ustazah Najihatun. sinyal Silakan. Ustaz. Oh, belum muncul. Aduh. Ya Allah. Ustaz Sartono boleh baca, Ustaz? Baik, yang pertama explanation, yang kedua Dari tengah, interpretation. Ustaz. Six facet. Dari six facet. Ya, saya hanya membaca Ustaz ya. Nanti Oh berikutnya ya. kita ya. Explanation, interpretation, application, perspektif, empati, self knowledge. Oke. Ya, terima kasih Ustaz Sartono. Kita Oke, kasih sama-sama. ada lagi yang baru namanya. GOODGOB. Good job, good job. G sama-sama ya. Lagi-lagi. GOO. GOO. Double O D. Pelan. GOO. G G double O, GOO. DGOB. G-O-G-G-D-O-B. Good job. GOO. DGOB. Good job, good job. Good job, good job. Masya Allah. Coba ulang lagi. G double O, DGOB. D-G-O-B. DGOB. D-G-O-B. Good Kalau cepatnya, job. kasih Good cepat. job. GOO DGOB. Good job, good job. Ya. Oke, Masya baik. Allah. Oke, good job. Ya. Jadi ada namanya six facet of understanding. Nah, apa ini six facet of understanding? Ada yang tahu apa itu six facet of understanding? Six facet ini adalah dikenalkan ya. UBD ini dikenalkan oleh ada dua orang. Ada yang tahu siapa namanya? TG dan Wiggins ya. Jadi Wiggins UBD ya? ini diperkenalkan ya Wiggins sama TG. Ini adalah sebuah konsep baru, lebih baru daripada taksonomi yang dari tahun 1000 berapa ya.
Kalau kemudian kita bicara tentang UBD, dia ini dari tahun 2000-an, 2005 kalau tidak salah ya. Jadi belum lama, baru 20, ya baru 2005, 19 tahun ya, 20 tahun ya. Dibandingkan dengan yang lain mungkin sudah zaman kolonial ya. Kalau kita sudah milenial ini. UBD ini zaman milenial lah, 2000-an. Ya. Jadi UBD ini diperkenalkan oleh TG dan Wiggins ya, sebagai dari upaya untuk kemudian memahami. Nah, ada juga bedanya, ada yang sudah baca kemarin, apa bedanya antara taksonomi Bloom dengan UBD? Apa bedanya? Ada yang, supaya kita bisa masuk ke sini nih. Ada yang sudah baca, ada yang dikirim sama Bu Enda waktu di grup B. Kemudian diterjemahkan sedikit pakai apa? Pakai yang lain. Belum belum baca saya, Enggak, Ustaz. Ada ya? belum Ada ya? dikirim ya? Ada Oh, dikirim. Coba di situ pakai bahasa Inggris, tapi bisa kita pakai Gemini AI, kita terjemahkan saja. oh ya. Coba nanti saya cari lagi di Ya. grup. Jadi ternyata yang selama ini kita pakai taksonomi Bloom itu tujuannya berbeda dengan UBD. Kalau UBD tentunya dia sebuah kerangka berpikir, kemudian kerangka berpikir ini kita gunakan untuk berbagai aspek. Sedangkan kalau kita pakai taksonomi Bloom, itu adalah untuk mengukur hasil atau kemudian digunakan itu untuk mendefinisikan ujian di universitas. Jadi lebih ke ujian. Ujian itu kemudian dibuat sampai di mana. Tapi bukan ke pembelajaran atau ke framework, berbeda. Jadi kalau kita pakai itu untuk sebenarnya untuk mengukur hasil ujian yang di universitas mahasiswa di universitas. Jadi ujian ya, bukan pembelajaran, bukan kemudian pendekatan. Jadi kalau kita pakai pendekatannya itu keliru ya dari tujuannya. Asbabun nuzulnya begitu. Jadi kita mungkin karena belum tahu asbabul wurudnya ya, apa penyebab digunakannya taksonomi, sehingga kita salah tafsir. Kalau sudah salah tafsir, salah kita aplikasinya juga. Nah, kemudian UBD ini ya lahir ya untuk kemudian memberikan kita framework atau kerangka berpikir untuk segala aktivitas termasuk pembelajaran. Dia bukan metode, bukan juga format, atau juga bukan menjadi sebuah tadi ya, bukan format tertentu, tapi dia adalah framework kerangka kita berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir ini dimudahkan dengan adanya kerangka kerja. Kerangka kerjanya dikenal dengan six facets of understanding. Ya, atau kita membutuhkan 5 wajah. Jadi UBD ini anak-anak bisa dalam menerjemahkan SKL, standar kompetensi lulusan, memunculkan 6 wajah ya, six. Ya, ada 6 wajah yang ditunjuk nih. Ada explanation atau kemudian menjelaskan, kemudian Jelaskan. interpretation atau menafsirkan, kemudian application atau aplikasikan, kemudian perspektif, dia memiliki perspektif, kemudian empati, menunjukkan empati, dan sebagai self knowledge. Jadi kalau kita berbicara tentang UBD, dia adalah kerangka kerja, dia kerangka berpikir, kemudian untuk memudahkan kita dalam menerjemahkannya, bahwa ini munculnya, dia ini sudah UBD atau belum? Lihat ada 6, dia sudah pemahaman yang mendalam nggak? Kita bisa menggunakan 6 pewajahan, 6 wajah, tapi kita tidak usah pakai tiga-tiganya, pakai 6-nya, pakai 3 saja, 3 wajah. Seperti itu. Apa itu menjelaskan? Ada yang tahu explanation seperti apa contohnya? Explanation, Yang kemudian dimaksud interpretation. menjelaskan mungkin ini adalah menjelaskan dengan bahasa sendiri, Ustadz. Bukan hanya Ya, bahasa dari gurunya atau misalkan ini ada satu konsep atau satu pengertian yang disampaikan oleh gurunya. Tetapi kemudian siswa itu bisa mengungkapkan, menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Tidak harus sama, yang berarti dia sudah paham gitu. oke. Kita kasih GOOD. Good job, good job. Sama-sama ya. 1, Keren. 2, 3. GWOD, GOOD. good job. Good Good job. job, good job. Good Good job. job, good job. Jadi seperti yang Ustaz Sartono sampaikan, Ustaz Sartono menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Berarti Ustaz Sartono sudah paham. Nah, itu adalah explanation ya. Ustaz Sartono sudah paham apa itu UBD. Kelihatan dari wajah
baiknya dalam menjelaskan apa itu UBD dan bahasa sendiri. Yang kedua, interpretasi atau ada yang lain? Silakan yang belum dijelaskan. Ya, ini kita mau membentuk SKL ya, SKL standar kompetensi lulusan kita. Jadi misalkan tadi ya, kita kembali ke pertanyaan awal, apakah sudah benar-benar kita mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan kita? Apa buktinya? Nah, inilah bukti yang kita gunakan, bahwa kita akan menggunakan 6 pewajahan. Setidaknya kita mengambil 3 saja ya, 3 dari 6 pewajahan ini yang menandakan, yang membuktikan bahwa siswa kita telah mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi apa buktinya? Nah, saya batik ya. Apa buktinya anak-anak ini telah mencapai standar kompetensi lulusan ini? Misalkan kalau rukun iman, ada self knowledge. Self knowledge itu artinya dia mengajukan pertanyaan yang relevan, dia menilai diri. Apakah saya sudah melaksanakan ya rukun iman ini dengan baik atau tidak? Ya, kalau bisa tentang self knowledge, dia punya pemahaman diri. Dia checklist gitu. Bahwa anak-anak ini sudah kelihatan dari apa? Dari misalkan kita buktikan dengan self knowledge. Self knowledge berarti siswa disuruh untuk apa ya? Ya, menilai dirinya. Berarti itu kita pakai ini ya. Kita pakai penilaian diri. Bisa juga mutabaah ya. Apakah anak-anak ini sudah menjalankan ibadah dengan baik? Ada mutabaahnya. Yang nilai siapa ya? Dirinya sendiri. Satu. Kemudian dia bisa menuliskan apa, kenapa gitu. Kemudian yang kedua, tidak cukup itu, tidak hanya satu ya. Kemudian membuktikan rukun iman ini, dia bisa melihat rukun iman ini dalam segi konsep dia sebagai seorang anak-anak ya. Apakah rukun iman ini bisa dijalankan atau tidak? Konsep ya. Jadi dia memiliki perspektif bahwa sebagai guru ya, kita mau sebagai seorang muslim, rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul itu seperti apa? Bahwa iman kepada Allah itu ya kita sholat. Tapi bagi dia sebagai seorang anak, rukun iman itu bagaimana? Ya, itu harus ada. Kalau sudah muncul seperti itu berarti dia sudah mencapai standar kompetensi lulus. Kalau dia masih hanya tahu rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, berarti belum. Tapi kita yang menjadi standarnya adalah dia memiliki perspektif, misalkan kita tentukan. Berarti anak ini bisa menyampaikan atau kemudian menunjukkan ya. Kalau tadi menunjukkan emosi dia, misalkan iman kepada Rasul, dia bersalawat atau kemudian dia melakukan apa gitu, yang menunjukkan kita di self knowledge-nya atau kemudian perspektifnya. Dia melihat misalkan kita studi kasus terjadi ya di kelas seperti apa, di bagaimana rukun iman itu diterapkan di kelasnya atau di rumahnya. Kan itu kan interpretasi. Interpretasi itu berarti dia melakukan apa ya? Sudut pandang bahwa dia melihat kenapa ini tidak dilaksanakan. Kenapa dia kemudian tidak melaksanakannya? Atau dia kenapa melaksanakan itu? Itu kan sudah dalam itu ya. Bahwa rukun iman itu ya saya memahami rukun iman itu sebagai bukan kewajiban atau saya melaksanakan rukunnya seperti apa sih? Apa perspektif dia tentang rukun iman? Kelihatannya ya tadi dia bisa menurut dia rukun iman itu ya begini begini begini. Mungkin bisa juga itu ya bahwa anak ini mampu memberikan apa ya? Mampu memandang rukun iman itu dalam perspektif yang berbeda dengan kita. Berarti dia sudah paham nih seperti itu. Begitu, bagaimana yang lain? Insya Allah. Ya, Double yang on. terkait dengan Lobbying. Masya Allah, good job, good job. ya, Ustaz saja. Bagaimana terkait dengan fixed facet ini? Ada yang ingin menambahkan apa contohnya terkait dengan yang lain? Menambahkan izin Ustaz. Ya, silakan saja. Ini terkait dengan self knowledge yang salah satu bagian dari 6 bentuk pemahaman ya yang bisa kita lihat dari anak-anak. Kalau saya bukan membandingkan, menyelaraskan dengan pola terpadu kita,
Ketika anak memahami pengetahuannya, kemudian melakukan refleksi diri, biasanya itu kalau di alur terpadu kita masuk di bagian D dan U-nya, duniawi dan ukhrawi dalam kegiatan Benar. pembelajaran. Di situ kan kita selalu diajak untuk melakukan refleksi apa yang apa yang akan kita rencana kebaikan apa yang bisa kita lakukan dari pemahaman kita terhadap teori yang disampaikan di bagian telaah dan sebagainya. Jadi urutan terpadu itu insya Allah sudah mewarnai Sesuai ya. ini Spaces of Understanding dari UBD ini. Itu tambahan dari saya, Ustadz. Ya, kita kasih wow sama-sama. Kasih W, Kasih Kasih W. O, kasih W. Wow, Wow, keren. keren. Wow, Wow, keren. keren. Au. Au. Ya, jadi seperti itu ya. Sudah Ika tadi sudah sampaikan terkait dengan self knowledge ini sudah ada dalam terpadu kita, sudah ada dalam terpadu, yaitu duniawi dan ukhrawi. Berarti mungkin nanti terpadunya ini jangan sampai kelewat ya. Biasanya kita terpadu itu kalau saya lihat sama guru-guru saya, terpadu itu hanya sampai dia membacakan hadis ya. Kalau di sana bagaimana? Duniawi ukhrawinya. Iya. Tidak, Apakah pengalaman kami, izin Ustadz, tidak Ya, sekedar mangga. membahasakan hadis atau ayat Quran, tapi bagaimana anak juga memaknai hadis dan Quran itu. Dan itu memang kondisi pelaksanaan kita di sekolah memang beragam ya. Ada guru yang sudah sangat luar biasa, ada yang baru belajar untuk menerapkan terpadu, sehingga memang beragam kondisinya. Tapi apapun itu, ya kita mencoba untuk lebih mendalam lagi kegiatan pembelajaran kita. Ya, pengalaman aja Ustaz. Syukron. Ya, ya, Pak. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi kita perlu menuntaskan bahwa nanti di duniawi ukhrawi ini, duniawinya tidak sekedar hanya, atau ukhrawinya tidak hanya sekedar membacakan hadis atau tapi yang harusnya self knowledge itu dari anak-anak. Nah, apa yang akan mereka lakukan setelah mendapatkan materi ini, gitu. Itu menjadi wajib, begitu ya. Saya lihat kayaknya dengan UBD ini bahwa self knowledge ini menjadi sesuatu poin yang muncul dalam modul ajar kita ya. Tapi dia hanya framework ya, bukan format. Tapi dengan ini kita bisa menarik kesimpulan ya. Mungkin untuk kita yang di sini ya, benar atau tidak. Dengan itu berarti ya self knowledge itu menjadi satu hal yang muncul, satu wajah yang ada di dalam modul terpadu kita ya, modul terpadu bahwa ya mereka menunjukkan apa yang mereka akan lakukan, ya, pahami apa yang mereka pahami, wujud pemahaman itu tentang apa nanti yang akan mereka lakukan ya untuk diri mereka dan di sekitar mereka. Begitu. Ada yang mau berbagi lagi? Silakan. Sampai jam berapa Ustaz Marwan ya? Sudah waktunya Ustadz. Oh, sudah selesai ya. Itu saja ya. Iya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kita kasih good job. GOOD. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Oke. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.